Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, sedangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan pencucuran air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil
seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita
Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Amen. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. You Jesus.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kami mohon agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai hidup untuk memuliakan Allah. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi. Kita akan baca pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi. Kita akan baca bersama-sama pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku
maupun oleh matiku. Ketika dia menulis surat kepada gereja di Filipi, Paulus sedang dipenjarakan di kota Roma untuk menunggu keputusan kaisar. Apabila kaisar membebaskannya, berarti dia akan hidup. Tetapi bila kaisar tidak membebaskannya, berarti hukuman mati terhadap dirinya kemungkinan akan dilaksanakan. Tetapi Paulus tidak terlalu memikirkan apakah dia akan dijatuhi hukuman mati oleh kaisar Roma ataukah akan dibebaskan. Yang penting bagi Paulus adalah apapun yang terjadi pada dirinya, baik hidup ataupun mati, Tuhan Yesus dipermuliakan. Rasul Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kerinduan hati Rasul Paulus adalah apapun yang terjadi, hidup atau mati, Kristus dengan nyata dipermuliakan. Ini juga harus menjadi kerinduan hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab manusia memang diciptakan untuk memuliakan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Fungsi gambar adalah menjelaskan apa yang digambarkan. Fungsi gambar adalah mempermudah dan bisa mengenali apa yang digambarkan. Ketika seseorang ditugaskan untuk menjemput seseorang yang belum dikenalnya di stasiun kereta api misalnya, yang memberi tugas memberikan foto atau gambar orang yang akan dijemput kepada yang ditugaskan untuk menjemput, dan memberikan foto atau gambar orang yang akan menjemput kepada yang akan dijemput, sehingga dengan demikian mempermudah mereka untuk mengenali yang lain walau sebelumnya mereka belum pernah bertemu. Dengan melihat gambarnya, kita akan bisa mengenali siapa atau apa yang digambarkan. Sehingga ketika dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah supaya dengan melihat manusia, orang akan bisa mengenali siapa, apa, dan bagaimana Allah itu. Firman Allah berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Manusia memang diciptakan untuk memuliakan Allah. Kemuliaan Allah berbicara mengenai kehadiran Allah yang dapat ditangkap oleh panca indera seperti dapat dilihat, dapat diraba, dapat dicium, dapat didengar, dapat dibicarakan, dan sebagainya. Kehidupan manusia semestinya menyatakan kehadiran Allah di dunia ini. Mari kita lihat beberapa cara manusia dapat memuliakan Allah. Yang pertama, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Allah berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mempersembahkan syukur sebagai korban berarti sebenarnya tidak ada alasan untuk bersyukur. Namun mereka memutuskan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan karena percaya bahwa Tuhan baik dan bermaksud baik kepada manusia. Mempersembahkan syukur sebagai korban berarti sebenarnya tidak ada alasan untuk bersyukur. Namun mereka memutuskan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan karena percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bila kita berbuat seperti ini, firman Tuhan mengatakan bahwa kita memuliakan Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita baca di dalam Alkitab bagaimana Paulus dan Silas memberitakan Injil di kota Filipi.
Dalam usaha pekabaran Injil ini, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang dikuasai oleh roh tenung. Melalui tenungan atau ramalan-ramalannya, majikan perempuan ini mendapatkan banyak uang karena merasa terganggu dengan perkataan dan tindakan perempuan yang dikuasai oleh roh tenung ini. Rasul Paulus dan Silas akhirnya memakai kuasa nama Tuhan Yesus dan mengusir roh tenung itu keluar dari perempuan itu. Akibatnya, perempuan itu kehilangan kemampuannya untuk meramal dan majikannya kehilangan penghasilan yang tidak sedikit. Majikan perempuan ini menjadi marah. Mereka menangkap Paulus dan Silas dan menghadapkannya kepada penguasa kota. Akibatnya, Rasul Paulus dan Silas dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam dan dibelenggu. Secara manusia, tidak ada alasan bagi Rasul Paulus dan Silas untuk bersyukur, dan mereka sebenarnya mempunyai banyak alasan untuk berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Namun di tengah-tengah penderitaan dan ketidakadilan yang dialaminya, Rasul Paulus dan Silas memutuskan untuk memuji Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akibatnya terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Memuji Tuhan dalam segala keadaan akan membuat semua pintu yang tertutup menjadi terbuka. Memuji Tuhan dalam segala keadaan akan membuat semua belenggu menjadi terlepas. Baik itu belenggu sakit penyakit, baik itu belenggu kesulitan keuangan, baik itu belenggu kecanduan dan ketergantungan, baik itu belenggu kesedihan, belenggu penyesalan, belenggu kebingungan, belenggu keputusasaan, belenggu rupa-rupa masalah dan penderitaan dan sebagainya, sehingga akhirnya adalah Tuhan dipermuliakan. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka mempersembahkan syukur sebagai korban dengan tetap memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan mereka. Terjadi gempa bumi yang membuat semua belenggu terlepas. Kepala penjara dan keluarganya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri untuk dibaptis air. Penguasa kota datang meminta maaf dan melepaskan Paulus dan Silas dari penjara, dan Tuhan dipermuliakan. Bila ini menjadi keputusan Anda akan mempersembahkan syukur sebagai korban dengan tetap memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan, karena Anda percaya bahwa hal ini akan membuat Tuhan dipermuliakan. Angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Cara kedua, kita dapat memuliakan Allah adalah dengan menjadikan memuliakan Allah sebagai tujuan hidup. Firman Allah berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Apapun yang kita lakukan, bersekolah, kuliah, bekerja, berdagang, mencari nafkah, berumah tangga, membesarkan anak, berdoa, membaca Alkitab, memberitakan Injil, melayani, menolong orang dan sebagainya, semuanya dilakukan bukan untuk mendapatkan nama bagi diri sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan. Rasul Paulus berkata, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku." Apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan tujuan agar Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkata, "Ingatlah,
Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Tidak ada berkat dari Allah bila seseorang melakukan sesuatu untuk pamer, mencari nama bagi diri sendiri, atau untuk kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk memuliakan Allah. Menolong orang miskin dengan memberi sedekah adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Namun, menolong orang miskin pun harus dilakukan dengan sikap hati yang benar. Tuhan Yesus berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tidak ada berkat dari Allah bila seseorang memberi sedekah untuk pamer, mencari nama bagi diri sendiri, atau untuk kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Namun berdoa pun harus dilakukan dengan sikap hati yang benar. Tuhan Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tidak ada berkat dari Allah bila seseorang berdoa untuk pamer, mencari nama bagi diri sendiri, atau untuk kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk memuliakan Allah. Firman Allah berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Memuliakan Allah harus menjadi alasan atau dasar atau tujuan dari apa saja yang kita lakukan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Cara ketiga, kita dapat memuliakan Allah adalah dengan berbuat baik. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Allah berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih itu, tindakan-tindakan yang didasarkan pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama pasti akan memuliakan Bapa yang di sorga. Begitu pula ketika kita mendemonstrasikan kuasa Allah melalui penyataan karunia-karunia roh seperti kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, karunia iman, karunia mengadakan mujizat, berbagai karunia kesembuhan, bernubuat, membeda-bedakan roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan sebagainya. Demonstrasi kuasa Allah melalui penyataan karunia-karunia roh ini akan memuliakan Allah. Firman Allah berkata, maka tajublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini seperti membuat orang bisu berkata-kata, menyembuhkan orang timpang, membuat orang lumpuh bisa berjalan, membuat orang buta bisa melihat. Semuanya adalah hal-hal yang hanya bisa dilakukan dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah, bukan dengan kekuatan dan kemampuan manusia. Hasilnya orang banyak yang melihatnya memuliakan Allah. Setiap kali kita mendemonstrasikan kasih
dan kuasa Allah. Allah dipermuliakan. Perbuatan baik yang lain yang memuliakan Allah adalah kehidupan yang saleh. Firman Allah berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Beberapa contoh kehidupan yang saleh atau perbuatan baik yang memuliakan Allah seperti diajarkan oleh firman Allah, diantaranya adalah puas dengan apa yang ada. Firman Allah berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Contoh kehidupan yang saleh atau perbuatan baik yang memuliakan Allah seperti yang diajarkan oleh firman Allah, diantaranya adalah tidak mencintai uang. Bila kita cinta uang, uang tidak bisa memberi kebahagiaan. Sebab memiliki uang dan bisa menikmatinya adalah dua hal yang berbeda. Ada orang yang walau tidak mempunyai banyak uang, tetapi dia betul-betul bisa menikmati berkat yang Tuhan percayakan kepadanya. Sebaliknya, ada orang yang memiliki banyak uang, tetapi Allah tidak memberi kemampuan kepadanya untuk menikmati kekayaannya yang banyak itu. Dia seperti tikus yang mati di lumbung beras. Amat malang orang seperti ini. Karena itu, firman Allah mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sebaliknya, bila kita cinta Tuhan, Tuhan bisa memberi kita uang dan kemampuan untuk menikmatinya, sehingga hati kita meluap dengan ucapan syukur kepada Allah, dan Allah dipermuliakan. Karena itu firman Allah menasihatkan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kami tinggikan nama-Mu, Allah yang ajaib. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita bersama katakan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi.
kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. mari bersama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. sekali lagi mari kita bangkit berdiri saudara, kita angkat tangan kita, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan ajaib dan mulia. mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhankan. hanya Kau yang layak, Hanya Kau yang hanya Kau yang layak. layak, Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Mari kita sembah ya, Kau Allah yang besar. Mari katakan, Kau Allah yang ajaib dan perkasa, Allah yang melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Oh, memuji-muji nama-Mu Tuhan, Allah yang melepaskan kami dari segala kesesakan kami, pembela kami, Allah yang menyembuhkan kami dengan ilmu-Mu Tuhan. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamu, kakaralaba sadato, kakaralaba kusyai. Manusia memang diciptakan untuk memuliakan Allah. Firman Allah berkata, aku menjawab, jika engkau makan,
atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Memuliakan Allah harus menjadi alasan atau dasar atau tujuan dari apa saja yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, bersekolah, kuliah, lakukan untuk kemuliaan Allah. Bekerja, berdagang, mencari nafkah, lakukan untuk kemuliaan Allah. Berumah tangga, membesarkan anak, lakukan untuk kemuliaan Allah. Berdoa, membaca Alkitab, memberitakan Injil, melayani, menolong orang dan sebagainya, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Semuanya dilakukan bukan untuk mendapatkan nama bagi diri sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan. Bila ini menjadi keputusan Anda, mari kita beritahukan kepada Tuhan sekarang ini. Irialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menolong kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami melakukannya bukan untuk mendapatkan nama bagi diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan. Irialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Salah satu cara kita dapat memuliakan Allah adalah melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Firman Allah berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih itu. Tindakan-tindakan yang didasarkan pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama pasti akan memuliakan Bapa yang di sorga. Begitu pula ketika kita mendemonstrasikan kuasa Allah melalui penyataan karunia-karunia roh seperti kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, karunia iman, karunia mengadakan mujizat, berbagai karunia kesembuhan, karunia bernubuat, karunia membeda-bedakan roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Demonstrasi kuasa Allah melalui penyataan karunia-karunia roh ini akan memuliakan Allah. Setiap kali kita mendemonstrasikan kasih dan kuasa Allah, Allah dipermuliakan. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita. Irialamo, kakaralaba fadato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan untuk selalu menyatakan kasih-Mu kepada sesama melalui setiap sikap, perkataan, dan tindakan kami. Tolong kami Tuhan, kami mohon agar karunia-karunia Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kami, sehingga ketika kami melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah dan bukan dengan kekuatan dan kemampuan manusia, hasilnya orang banyak yang mengalaminya dan atau melihatnya akan memuliakan Allah. Kirialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Tolong kami Tuhan untuk menjalani kehidupan yang saleh. Tolong kami Tuhan untuk puas dengan apa yang ada. Tolong kami Tuhan untuk tidak mencintai uang, tetapi mencintai Tuhan selalu. Tolong kami Tuhan untuk mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Irialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Firman Allah berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mempersembahkan syukur sebagai korban berarti sebenarnya tidak ada alasan untuk bersyukur, namun kita memutuskan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan karena percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bila kita berbuat seperti ini,
Firman Tuhan mengatakan bahwa kita memuliakan Tuhan. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka mempersembahkan syukur sebagai korban dengan tetap memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan ketidakadilan yang mereka alami. Terjadi gempa bumi yang membuat semua belenggu terlepas. Kepala penjara dan keluarganya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penguasa kota datang meminta maaf dan melepaskan mereka dari penjara, dan Tuhan dipermuliakan. Memuji Tuhan dalam segala keadaan akan membuat semua pintu yang tertutup menjadi terbuka. Memuji Tuhan dalam segala keadaan akan membuat semua belenggu menjadi terlepas. Baik itu belenggu sakit penyakit, belenggu kesulitan keuangan, belenggu kecanduan dan ketergantungan, belenggu kesedihan, belenggu penyesalan, belenggu kebingungan, belenggu keputusasaan, dan belenggu rupa-rupa masalah dan penderitaan dan sebagainya. Sehingga hasil akhirnya adalah Tuhan dipermuliakan. Mari kita lakukan hal ini sekarang. Irialamo kakaralaba fandato kakaralaba kusyai kakaralaba fandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan untuk kerelaan-Mu untuk menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan buat kerelaan-Mu untuk memberikan umur panjang dan kebahagiaan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk setiap mujizat keuangan yang pernah kami terima. Terima kasih untuk persediaan Tuhan yang berlimpah yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk pekerjaan dan usaha yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan dan di dalam usaha yang kami jalankan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan ketika kami perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya. Terima kasih untuk karya kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Terima kasih untuk karya pemulihan Tuhan dalam rumah tangga kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam sekolah dan kuliah anak-anak cucu kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi anak cucu kami yang ingin melanjutkan pendidikan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melepaskan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Terima kasih untuk hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada para orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka. Terima kasih untuk tempat tinggal yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk keturunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melepaskan kami dari semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan, tidak percaya, putus asa, ingin bunuh diri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melepaskan kami dari roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melepaskan kami dari semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, dan roh takut ditolak. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan berlimpah-limpah dan telah memperluas daerah kami. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu telah menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Irialamo kakaralaba fandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila bapak atau ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini.
Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi dengan penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan
di belakang, ku tak ingat, ku tak ingat. Ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingat, ku tak ingat. Baik, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Dimuliakan Engkau ya Tuhan, dimuliakan.
Biarlah